Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, banyak mahasiswa yang kesulitan melakukan penelitian atau riset ilmiah karena tidak mengetahui atau tidak memahami ciri-ciri penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa karakteristik sebuah riset atau penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 di dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Memahami sifat-sifat atau ciri penelitian ilmiah sangat penting karena inilah yang akan kita praktekkan, inilah yang akan kita gunakan nanti dalam melakukan penelitian. Pada pertemuan ini kita akan membahas 6 ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah adalah penelitian yang bersifat rasional. Rasional artinya masuk akal dan memiliki prosedur-prosedur yang jelas. Nah, kita dapat menentukan satu topik penelitian secara rasional. Artinya, kita bisa melihat ada hubungan-hubungan yang masuk akal, ada hubungan-hubungan teoritik yang bisa kita analisis dengan pemikiran-pemikiran ilmiah di dalam mengkaji satu fenomena atau permasalahan penelitian. Tidak bisa kita mengkaji sesuatu yang secara rasional tidak menggambarkan suatu kriteria permasalahan yang rasional atau masuk akal. Misalnya, seorang ingin meneliti pengaruh bunyi cecak dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Ya. Variabel X-nya adalah bunyi cicak, variabel Y-nya adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Kalau kita masukkan dalam analisis regresi atau korelasi, pasti ada hubungannya dan ada pengaruhnya. Tapi secara rasional, itu sudah kita pahami bahwa menghubungkan dua hal yang tidak secara logis bisa diterima oleh akal sehat, itu tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam meneliti fokus permasalahan, kita sudah menggunakan pemikiran-pemikiran rasional kita untuk mempertimbangkan apakah permasalahan yang kita teliti ini memang sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang rasional yang dapat kita teliti menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, begitu pula nanti dalam mengambil data, dalam melakukan analisis, itu kita menggunakan prinsip-prinsip pemikiran ilmiah. Nah, misalnya dalam melakukan analisis data dan pembahasan, kita dapat menggunakan beberapa mode-mode penalaran seperti mode induktif, deduktif, dialektika maupun trial and error. Ya, jadi tata cara berpikir rasional ini penting sekali dipahami oleh calon-calon peneliti yang akan melakukan suatu tugas riset atau penelitian ilmiah. Ini yang pertama. Ciri penelitian ilmiah yang kedua adalah bersifat empiris. Empiris artinya masalah yang kita teliti memang dapat ditangkap oleh panca indera, dapat ditangkap oleh pengalaman nyata, dapat dilihat, dapat didengar, dapat disentuh, dapat dibuktikan secara nyata. Sesuatu yang bersifat gaib, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, tidak dapat dilakukan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian, setelah menentukan fokus, maka kita akan melakukan pengambilan data. Pengambilan data ini adalah suatu proses yang bersifat empirik. Sesuatu yang kita bisa uji, sesuatu yang bisa kita dapatkan datanya berdasarkan apa yang kita lihat.
melalui observasi. Berdasarkan apa yang kita dengar, melalui wawancara. Berdasarkan apa yang kita alami, melalui observasi aktif. Melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita alami. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, maka penting sekali kita memahami metode empirik ini di dalam penelitian kita. Karena semua data yang kita ambil itu harus melalui suatu proses empirik. Sesuatu yang memang terbukti nyata, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buktikan. Kita tidak menghayal, mengawang-awang, mengambil data yang sebenarnya wujudnya tidak ada. Oleh karena itu, ciri penelitian ilmiah yang kedua harus bersifat empirik. Empirik artinya dapat dibuktikan melalui pengalaman-pengalaman indrawi. Dan bukan hanya dilakukan oleh peneliti, tapi siapapun bisa melakukan pembuktian secara nyata melalui metode-metode ilmiah. Oleh karena itu, pikirkanlah bagaimana cara kita mendapatkan data secara empiris. Data yang bisa membuktikan apa yang kita teliti, sehingga di dalam menarik kesimpulan, kita ditunjang, didukung oleh fakta-fakta, didukung oleh bukti-bukti yang kita kumpulkan secara empirik. Nah, saudara sekalian, penelitian yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka tidak dapat dilakukan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan data-data, fakta-fakta, fenomena-fenomena yang memenuhi kaidah-kaidah empiris. Artinya dapat dibuktikan melalui pengalaman nyata atau melalui panca indera manusia. Ini adalah ciri penelitian yang kedua. Saudara sekalian, ciri penelitian yang ketiga adalah bersifat sistematis. Nah, saudara sekalian, ketika kita ingin merancang satu penelitian, kita sudah memikirkan adanya satu prosedur dan langkah-langkah yang sistematis. Sejak kita memikirkan satu ide, satu gagasan, kemudian merumuskan masalah, kemudian mencari teori rujukan yang tepat, sampai kita mengambil data secara terstruktur, secara sistematis, secara empirik, kemudian kita olah, kita analisa, kita berikan pemaknaan, sampai kita menarik kesimpulan. Ini adalah satu proses yang sistematis. Jadi penelitian itu tidak dapat dilakukan sambil lalu atau melompat-melompat ya, tanpa memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Misalnya, kita mengambil satu kesimpulan tanpa berpedoman pada data yang telah kita kumpulkan, maka kesimpulan itu tidak valid. Kenapa? Karena kesimpulan yang kita ambil tidak berdasarkan pada data empirik yang kita kumpulkan pada saat penelitian. Jadi saudara sekalian, ketika kita melakukan penelitian, maka kita harus berpikir sistematis. Langkah-langkah yang kita lakukan harus berkesinambungan, ya, saling terkait antar satu proses dengan proses lainnya. Kita jangan sampai melompati satu proses, kita melewati satu proses atau memanipulasi satu proses dan kita membuat satu kesimpulan. Maka tentu ini penelitiannya tidak valid. Jadi perhatikan prosedur, cara-cara berpikir kita, cara-cara kita mengambil data sampai cara kita mengambil kesimpulan, itu semuanya harus kita lakukan melalui prinsip-prinsip yang sistematis. Sistematis artinya teratur, berkesinambungan, dan juga saling terhubung antara satu hal dengan hal lainnya sebagai satu kesatuan yang membentuk proses pelaksanaan penelitian itu. Biasanya prosedur yang sistematis itu, pertama kita membuat rencana penelitian, kemudian kita melaksanakan penelitian, mengambil data, melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan, setelah itu membuat laporan atau publikasi. Nah, itu langkah-langkah sistematis secara umum yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam melakukan
penelitian di kampus. Saudara sekalian, ciri penelitian yang keempat adalah objektif. Nah, ini adalah satu karakter yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Seorang peneliti tidak boleh bersifat subjektif di dalam melaksanakan penelitian, tapi harus bersifat objektif. Dalam artian kita mengambil data, kita menarik kesimpulan betul-betul berdasarkan fakta-fakta yang kita kumpulkan. Kita tidak mengambil satu kesimpulan berdasarkan kemauan subjektif peneliti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi peneliti. Dan pantang bagi seorang peneliti untuk memanipulasi atau untuk melakukan kebohongan dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus bersifat objektif. Objektif artinya sesuai fakta-fakta, sesuai data, tidak berdasarkan prasangka-prasangka subjektif dari seorang peneliti. Nah, ketika melakukan penelitian, seorang peneliti sering terjadi konflik interest di dalam dirinya. Misalnya, seseorang yang harus mengambil judul penelitian di tempatnya bekerja. Nah, ketika melakukan penelitian, dia menemukan sesuatu yang kurang di dalam tempat pekerjaannya itu. Sehingga muncul keraguan di dalam hati peneliti untuk mengungkap kekurangan itu di dalam hasil penelitiannya. Dan dia memanipulasi atau menyembunyikan hasil penelitiannya. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang peneliti. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan kapan kita menjadi seorang peneliti yang independen, kapan itu seseorang menjadi anggota sebuah organisasi misalnya, tempatnya dia melakukan penelitian. Jadi betul-betul proses pelaksanaannya, data yang diambil, dan kesimpulannya kita harus lakukan secara objektif. Saudara sekalian, ciri penelitian yang kelima adalah bersifat analisis. Analisis artinya satu pemikiran yang mendalam. Peneliti mampu membedakan bagian-bagian dari apa yang diteliti itu secara terperinci, secara terstruktur, secara sistematis. Mampu memahami hubungan-hubungan berbagai hal di dalam penelitiannya. Jadi ketika kita menganalisis, kita mencoba melihat bagian-bagiannya, melihat hubungan-hubungannya, melihat karakternya, bisa membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain, bisa menemukan fungsi-fungsi khas dari setiap bagian-bagian yang ada di dalam hasil penelitian itu. Jadi analisis ini merupakan cara berpikir yang mendalam untuk memahami data, memahami fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti. Nah, cara melakukan analisis itu ada beberapa metode, diantaranya menggunakan metode induktif dari khusus ke umum, kemudian metode deduktif dari umum ke khusus, metode dialektika yaitu metode dialog, saling memberikan sinergi antara bagian-bagian itu, dan juga ada metode trial and error dalam artian kita membangun pola-pola baru ya dari apa yang kita temukan. Jadi saudara sekalian, analisis ini penting sekali dimiliki oleh seorang peneliti ya. Karena kemampuan analisis inilah yang nanti akan menguraikan, akan mengeksplorasi data dan hasil temuan kita. Analisis itu nanti letaknya di bab 4 ya. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian ciri penelitian ilmiah yang keenam yang dapat saya jelaskan yaitu bersifat verifikasi. Nah, saudara sekalian, ketika kita meneliti, kita harus melakukan check and recheck, melakukan verifikasi bahwa data yang kita peroleh memang data yang benar, data yang sesuai dengan bidang atau rumusan masalah yang ingin kita teliti. Jadi kita harus bisa memastikan. Nah,
ketika kita masih membutuhkan satu kepastian, mengalami keraguan, kita melakukan verifikasi. Ya, melakukan verifikasi dengan berbagai metode. Misalnya, kita melakukan check and recheck. Kita melakukan triangulasi, ya, membandingkan pendapat seseorang dengan ahli, kita mengecek ulang, ya. Jadi kita mengambil data jangan asal ngambil begitu saja, ya. Tapi kita memang harus memastikan bahwa data itu telah terverifikasi, telah diperiksa kebenarannya. Sehingga kita pastikan data yang akan kita gunakan di dalam menganalisis dan menyimpulkan, menjawab permasalahan masalah yang kita teliti itu berasal dari data-data yang benar, data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu verifikasi ini penting. Seorang peneliti tidak boleh melakukan manipulasi data, tidak boleh melakukan kebohongan penelitian. Oleh karena itu kejujuran ilmiah ini penting sekali bagi seorang peneliti. Ketika kita mengambil data yang benar dengan jujur dalam proses yang benar, dan kita melakukan verifikasi, pemeriksaan kembali, sehingga kita memastikan data yang kita kumpulkan adalah data yang benar sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, saudara sekalian, inilah ciri penelitian ilmiah yang perlu dipahami dan dipraktekkan oleh seorang peneliti, baik mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.